Shalom. Mari kita, saudara kasih Tuhan, sampai berjumpa kembali. Mari kita persiapkan diri kita untuk masuk dan terima firman Tuhan. Sebelumnya marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami umat-Mu siap menerima firman-Mu. Urapilah kami semua dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini, agar firman ini tak kembali dengan sia-sia, tapi boleh tumbuh dalam hidup kami dan menghasilkan buah yang baik dan berlipat ganda, yaitu sampai 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali ganda. Dan berikan juga pada kami Tuhan urapan roh hikmat dan wahyu daripada-Mu, agar terbukalah pikiran kami, dan dengan itu kami boleh menangkap dan mengerti maksud dan isi firman-Mu ini dengan baik dan benar, yaitu tepat seperti apa yang Kau maksudkan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, kami siap sambut firman-Mu hanya dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, sekali lagi salam dan kasih Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita untuk segera masuk dalam firman Tuhan. Tema dari firman Tuhan pada saat ini saya pilihkan bertemakan dampak kalau kita hidup dalam kepalsuan, ya. Dampak kalau ada orang yang hidup dalam kepalsuan. Hidup dalam kepalsuan artinya boleh dikatakan juga seperti munafik. Artinya apa? Apa yang dikatakan tidak sama dengan apa yang dipikirkan. Apa yang dikatakan tidak sama dengan apa yang diperbuat. Nah, itu adalah orang munafik yang namanya penuh dengan kepalsuan, ya. Jadi hidup dalam kepalsuan pastilah akan mendatangkan dampak, dan dampak itu pasti juga dampak negatif. Makanya kita harus hindari, makanya kita harus jauhi apa saja dampak negatif itu kiranya, ya, supaya kita lebih bisa berwaspada terhadap dampak-dampak itu yang bisa menghinggapi kita bila kita mulai terjebak dalam hidup kepalsuan. Yang pertama, kita akan menjadi orang yang tidak dapat dipercaya. Orang-orang tidak mau percaya pada kita. Kita tidak bisa dapat menjadi orang yang dipercaya. Padahal hidup kita ini manusia kepingin jadi orang yang bisa dipercaya. Banyak mendapat kepercayaan baik dari orang, terutama dari Tuhan. Tapi kita bisa menjadi orang yang tidak dapat dipercaya, tidak pernah diserai apapun, ya. Mari kita baca 2 Timotius 2 ayat 2. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman dan kasih dan dalam ketekunan, ya, supaya kita harus menjadi orang yang bisa dipercaya. Oh sorry, keliru saya membacakannya. Itu Titus, ya, 2 Timotius 2 ayat 2. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya. Berarti orang yang tidak hidup dalam kepalsuan, yang juga cakap mengajar orang lain, bisa diberikan kepercayaan, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita baca di Mazmur 55 ayat 14. Tapi engkau orang yang dekat dengan aku, temanku dan orang kepercayaanku. Kalau kita tidak bisa dipercaya, sukar bagi kita untuk punya orang yang kita sebut teman dekat, karena dia tidak mau berteman dengan orang yang tidak bisa dipercaya, ya. Sukar sekali. Jadi bila kita hidup dengan tulus dan jujur, maka banyak yang mau mempercayakan sesuatu kepada kita. Jadi bila kita hidup dalam kepalsuan, satu kali bisa saja akan terbongkar. Maka setelah itu, maka kita akan menjadi buah bibir. Bisa-bisa tak satu pun orang mau dekat dengan kita lagi, ya. Ingatlah cerita anak pengembala dan serigala. Masih ingat kalau kita masih kecil, ada anak pengembala. Satu saat berteriak, ada serigala, ada serigala. Orang sekampung keluar monologi dia. Ternyata dia malah ketawa, hehehe, saya bohong katanya, ya. Saya cuma bercanda. Orang-orang jadi kecewa, masuk ke dalam rumah masing-masing. Lain kali ada lagi seperti itu, dia lu berteriak juga, tolong, ada serigala. Waduh, mau menyerang aku katanya, dan dombaku. Orang pada keluar lagi bawa pentungan, monologi dia. Ternyata serigalanya nggak ada, malah dia ketawa, hehehe. Nah, ini orang dengan kepalsuan, mempertawakan orang yang bisa dibohongi oleh dia. Orang-orang jadi makin jengkel dan akhirnya memutuskan orang ini tidak bisa dipercaya. Yang ketiga, waktu itu betul-betul ada serigala nyerang dia dan domba-dombanya. Dia berteriak, tolong ada serigala. Tahu nggak? Orang-orang di kampung itu bilang, alah, bohong lagi, biar aja lah. Maka habislah dombanya ini pakai serigala. Bahkan dia pun diterkam serigala. Maka dampak negatif pasti akan jadi pada kita yang tidak bisa dipercaya kata orang. Ya itulah. Jadi itu cerita lama, ya. Satu anekdot mungkin gitu, ya. Tapi itu jadi suatu hal yang harus kita perhatikan. Karena itu jauhilah, hindarilah untuk jadi orang yang penuh dengan kepalsuan sehingga tidak bisa dipercaya. Jadilah orang yang bisa dipercaya, kan hasilnya akan positif buat kehidupan kita. Yang pertama. Yang kedua,
Kalau kita jadi orang yang penuh kepalsuan, ya, maka kita bisa saja jadi orang yang direndahkan, dipandang rendah oleh orang-orang lain, ya. Ya, siapa tuh orang yang pembohong? Tuh mulutnya gak bisa dipercaya. Wah, itu pembohong, terus dipandang rendah oleh orang, dikucilkan. Tuhan lebih suka bila kita tidak dipandang rendah, tapi kepalsuan itu yang buat kita dipandang rendah, dan itu akan menyakitkan buat kita loh, ya. Mari kita baca Ayub 30 ayat 8 sampai 10. Ayub 30 ayat 8 sampai 10. Jadi kita bisa dipandang rendah oleh orang-orang di sekitar kita, dipandang hina olehnya, ya. Karena kita orang dianggap hidup dengan penuh kepalsuan, maka hindarilah itu, jauhilah itu. Kita baca Ayub 30 ayat 8 sampai 10. Mereka itu adalah orang-orang bebal yang tak dikenal, yang didepak dari negeri. Tapi sekarang aku menjadi sajak sindiran dan ejekan mereka. Mereka mengejikan aku, menjauhkan diri daripadaku. Mereka tidak menahan diri meludahi mukaku, karena tali kemah yang telah dilepaskan Allah dan aku direndahkannya, dan mereka tidak mengangkat diri terhadap aku. Nah ini, ya, jadi akibatnya bisa demikian, ya. Jadi kita akan mengalami yang gak enak. Jadi janganlah jadi orang yang penuh dengan kepalsuan. Hidup kita juga diwarnai kepalsuan. Berikutnya, yang ketiga, kalau kita hidup dengan kepalsuan, maka kesuksesan di masa depan itu makin jauh dari kita agaknya. Kenapa? Karena kita tidak bisa percaya orang, maka kita akan makin jauh dari kesuksesan, dari keberhasilan. Baca di Mazmur 1 ayat 3. Kebalikan dari tadi. Jadi ya, kalau kita jadi orang yang bisa dipercaya, maka ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya, dan apa saja berbuatnya berhasil. Ini kalau kita bisa dipercaya. Tapi kalau kita tidak bisa dipercaya karena kita hidup dalam kepalsuan, maka dampaknya adalah sebaliknya, ya. Walaupun kadang-kadang bisa ada terlihat berhasil, tapi hanya sementara saja. Mungkin ada yang nggak tahu, ya. Karena orang yang hidup dalam kebenaran, hidup dalam ketulusan, hidup dalam kejujuran, itulah kepada dia Tuhan menyatakan keberhasilan itu, akan berikan keberhasilan itu, ya. Itu yang ketiga. Yang keempat sekarang, ya, apa dampaknya? Tidak bisa jadi saksi Tuhan. Nah ini, tidak bisa jadi saksi Tuhan. Mau bersaksi di mana-mana diketawai orang, ya. Ini ngobros lagi kata orang, ya. Mari kita lihat, kalau kita berkali-kali bersaksi begini-begitu tapi nyatanya nggak ada, ya, nyatanya malah sebaliknya, maka orang mengetahui semua kesaksian kita itu, walaupun kita serius sekali bersaksinya. Kita baca Roma 9 ayat 1. Roma 9 ayat 1. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus, dan aku tidak berdosa. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus. Bisa, kenapa? Karena bisa dipercaya, kan tidak hidup dalam kepalsuan, ya. Tapi kalau kita hidup dalam kepalsuan, tidak akan bisa jadi saksi Tuhan, ya. Kita baca lagi Amsal 14 ayat 5. Amsal 14 ayat 5. Kalau tidak ada lembu, juga tidak ada gandum, tapi dengan kekuatan sapi banyaklah hasil, ya. Saksi yang setia tidak berbohong, tapi siapa menyembur kebohongan adalah saksi dusta. Bukan saksi Tuhan, ya, saksi dusta. Terakhir untuk poin ini kita baca di Kisah Rasul 1 ayat 8. Kisah Rasul 1 ayat 8 dikatakan, tapi kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Menjadi saksi Tuhan. Tapi Anda akan bisa kalau kita hidup dalam kepalsuan, ya. Karena itu kita harus hidup dalam kebenaran. Jadilah orang yang hidup dalam kebenaran sehingga bisa jadi kesaksi Tuhan, dan itu oleh Roh Kudus yang menunjukkan kita. Berdasarkan apa? Kebenaran. Berdasar firman Tuhan. Ya, karena Yohanes 17 ayat 17 mengatakan firman Tuhan adalah kebenaran. Nah, jadi kita perlu jaga hidup kita. Jangan sampai kita terjebak untuk hidup dalam kepalsuan. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita akhiri ibadah dengan terima berkat dari Tuhan. Angkat dua tanganmu dan terima berkat dari Tuhan. Kembalilah ke aktivitas masing-masing dengan berkat terbaik dari Allah Bapa di sorga, dengan kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, dengan persekutuan, pertolongan, penghiburan, kekuatan, dan terutama urapan yang penuh dari Roh Kudus, buat kita bisa menjaga diri kita
untuk hidup dalam kebenaran, hidup dalam ketulusan dan kejujuran, dan biarlah itu menyertai kita mulai saat ini sampai sepanjang tahun ini, sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya berarti memperkatakan ini, sama-sama mengatakan amin, haleluya, puji Tuhan, sampai jumpa. Persembahkan dan ku lakukan bagi Tuhan, memberitakan Injil dan melayani, serta memberi pada yang tak punya. Semua yang ku persembahkan dan ku lakukan bagi Tuhan, memberitakan Injil dan melayani, serta memberi pada yang tak punya. Namun apapun juga itu semua, bila tujuan yang sebenarnya persembahkan dan ku lakukan bagi Tuhan, memberitakan Injil dan melayani, serta